wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wais. Saya akan mengerjakan sudut 1. Sebelum membuat sudut 1, kita buat kubus terlebih dahulu, yaitu dengan poligon. Kita bikin dengan 4 satuan. Kita klik ke menu 3 dimensi. Untuk membuat kubus, kita ketikkan pada input bar buka kurung Q1, enter. Selanjutnya yaitu kita buat segmen. Membuat segmen bisa dari toolbar atau input bar. Kalau kita ketikkan segmen dua kurung F, G. Yang kedua kita ketikkan segmen dua kurung F, H. Setelah itu kita cari titik potong, atau kita bikin titik potong. Kita ketikkan pada input bar intersect F, G. Kita ganti titik potong ini dengan titik potongnya namanya dengan O. Setelah itu kita buat segmen lagi, segmen buka kurung O, A. Yang kedua, selanjutnya kita bikin segmen lagi, A, C. Setelah ini kita menghitung sudut A, yaitu kita ketikkan pada input bar angle
buka kurung titik O, A, C. Nah, muncul 54,74 derajat. Yang kedua kita bikin segmen lagi. Itu O, C. Enter. Yang kedua, setelah itu kita mau mencari besar sudut OCA, yaitu ketikkan saja pada input bar Angel buka kurung O, C, A. Nah, setelah itu kita buat kesimpulan. Besar sudut OAC dengan dengan ini, alfa. Dua sudut OCA dengan kita pilih objeknya beta. Nah, ini kesimpulannya. Sudut OAC 54,74 dan sudut OCA 54,74. Kita ganti warnanya. Setelah membuat kesimpulan, kita cek box saja. Kita kasih nama sudut 1. Yang dicek box itu Angel sudut O, langsung segmen F, G, H, I, C, dan teks. Nah, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyansyah Mulyana, NIM 22815664 dari kelas 4B. Di sini saya akan melanjutkan tugas kelompok dari saudara Ahmad Kubais. Saya sendiri mendapat bagian sudut yang kedua
mengenai sudut antara garis dan bidang. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, untuk pertama kita dicari di toolbar. Di toolbar yaitu segmen. Kita hubungkan titik A dengan titik H, terus titik B dengan titik D, terus titik D dengan titik E, serta titik B dan titik G. Selanjutnya untuk mengetahui besar sudut, kita bisa mengetik di input bar, yaitu dengan mengetikkan dengan angle yang poin apex point. Nah, untuk yang pertama kita tentukan besar sudut dari titik A dengan mengganti poin dengan titik H, dengan mengganti apex dengan titik A, dengan mengganti poin dengan titik D. Nah, bisa dilihat di diagramnya bahwa besar dari sudut HAD yaitu 45 derajat. Nah, selanjutnya untuk mengetahui besaran sudut yang ada di bidang BDG, yaitu untuk yang pertama kita akan menentukan besar sudut titik dari titik B dengan mengetikkan di input bar yaitu angle sama seperti sebelumnya poin apex point, dengan mengganti poin dengan G, terus apex dengan B dan poinnya lagi dengan D. Nah, untuk besar sudut dari titik B yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita akan mencari titik D dengan menulis di input bar dengan sama seperti tadi, angle point apex point, apexnya itu poinnya diganti dengan G, apexnya yaitu D dan poinnya yaitu B. Untuk mencari titik sudut dari D yaitu kita ketik angle point apex point, kita ganti poinnya dengan titik G, apexnya yaitu dengan titik D dan poinnya dengan titik B. Nah, sudah. Tadi tidak tertulis. Nah, bisa dilihat besar sudut dari titik D yaitu 60 derajat. Nah, kita tentukan lagi yaitu besar sudut dari titik G. Iya, selain menggunakan input bar, kita juga bisa menggunakan toolbar yang di atas. Kita cari toolbar angle. Nah, klik angle, pilih, dan kita hubungkan dari titik. Jika ingin mencari titik besar sudut dari titik G, yaitu kita bisa mengklik dari titik D, titik G, dan titik B. Nah, muncul. Nah, jadi untuk besar sudut dari titik D yaitu 60 derajat. Nah, setelah itu kita cari di input di toolbar yaitu text box. Kita akan
eh, menyimpulkan. Kita, kita klik, kita ketik sudut dari A, AD yaitu 40 derajat, besar sudut dari BDB yaitu 60 derajat, besar sudut GBD yang pertama GDB, besar sudut GBD yaitu 60 derajat serta besar sudut dari bentar, kita ulang lagi guys kesimpulannya. Untuk mencari kesimpulannya yaitu kita langsung saja guys, kita masukkan dengan klik simbol yaitu logo simbol dari sudut, kita masukkan yang pertama itu sudut dari AD yaitu 45 derajat. Yang kedua kita masukkan sudut dari GBD yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita masukkan sudut dari GDB yaitu 60 derajat juga, serta lalu kita masukkan sudut DGB yaitu 60 derajat, sehingga jika digabungkan besar dari semua sudut yang ada di BDG yaitu kita jumlahkan saja BD DGB yaitu 60 ditambah 60 ditambah 60 yaitu derajat. Bikin video yaitu 180 derajat, 2 derajat. Nah,
kita bisa mengganti warnanya supaya lebih bagus. Oke, selanjutnya kita bikin textbox. Kita masukkan, kita kasih captionnya itu sudah menutup dua. Kita masukin yang di sini yaitu namanya ini, terus ini serta sembunyikan teks yang kedua. Nah, kita apply. Nah, selesai. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ikhwan Nur Hidayat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak kesalahan. Awal tuh membuat ini ya, kitanya kan kesalahan, maaf ya kak. Tadi udah ngerjain, cuman videonya nggak keambil, jadi mohon maaf. Awal tuh membuat segmen titik A ke titik C. Selanjutnya toolbar midpoint dari titik A lagi ke titik C ya. Membuat titik di tengah itu I. Selanjutnya poligonnya dari ini I ke H. Menurut gambar di 3 dimensi, dari I titik tengah ini I dan ke H menuju ke A, menjadikan 30 derajat. Selanjutnya ke angle atau angle. Di sini ada nih, membuat angle yaitu dari A titik A ke H menuju I, menjadikan 30 derajat dan menjadikan ini kesimpulannya membuat sudut H adalah 30 derajat. Selanjutnya kesimpulan sudah. Selanjutnya textbox. Oh, semuanya kita bis. Iya. Sudut 3. Captionnya dari yang 30 lalu teks key, lalu H, I dan I aksen dan H aksen, lalu hari kubi mancing beli CS beli kubi masuk enggak? Kemungkinan enggak masuk ya. Iya. Anu berapa? Itu apa ya? Ini sing biru-biru.
How? Kemungkinan ada yang salah. Ini udah begitu saja ya. Kalau salah ya mohon maaf. Hanya bisa segitu, tidak bisa melebihkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.